Jadi eh, silakan buka ini web ini di Google, ketik Draw.io gitu ya. Ini. Kalau offline bisa pakai Visio, kalau online dan tidak pakai Windows seperti saya bisa pakai Draw.io. Gaya. Ya. Jadi hari ini saya akan sharing sedikit tentang bikin flowchart. Ya, mungkin teman-teman yang ada yang sudah tahu apa itu flowchart, terutama yang masuk SMK mungkin gitu ya. Ya tapi kita akan sharing dari awal gitu ya. Yang SMK tahu flowchart kan? Tahu pasti. Tahu. Pasti tahu. Nah, di Draw.io bisa pilih yang flowchart, nanti akan langsung ditampilkan seperti ini. Bukan yang blank diagram ya, tapi yang flowchart. Kalau sudah terlanjur pilih blank juga enggak apa-apa. Sudah di sini semua. Kalau di Visio blank ya, kalau di Visio enggak ada template yang udah jadi kayak gini. Ya, kalau kalian mau pakai Visio silakan, tapi saya enggak punya Visio. Sama aja ya, tool hanya sebatas tool gitu ya. Tool kan alat bantu. Ya, mau dibikin di mana aja bisa. Nah, dari bentuk di depan itu namanya flowchart ya. Dari bentuk di depan harusnya kalian sudah bisa eh, mengetahui apa yang terjadi. Ya, ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa yang dijelaskan oleh flowchart di depan? Apa yang dimaksudkan oleh flowchart yang di depan gitu kira-kira? Kondisi awal adalah lampu tidak bekerja. Nah, lampunya tidak nyala. Masuk sini. Ya. Apakah lampunya terpasang? Mungkin bongkar atau gimana ya? Jika ya, apakah lampunya sudah terpasang? Jika ya, berarti lampunya terpasang, tidak ada masalah. Jika tidak, pasang dulu lampunya. Maksudnya cek apakah dia sudah benar terpasang dengan baik. Jika ya, masih belum nyala, cek apakah ada yang gosong. Ya, ada yang gosong. Jika ada yang gosong, yes, ganti. Jika tidak ada yang gosong, tapi sudah terpasang, perbaiki lampunya. Kira-kira kayak gitu. Ya, cara bacanya kayak gitu. Lalu di komputer, di dunia IT flowchartnya sedikit berbeda. Maksudnya ada selain ini masih ada tambahannya gitu ya. Nah, kita awali dulu dengan mulai dan berakhir. Jadi flowchart itu harus ada start dan end-nya. Ya. Kalau pakai bahasa Inggris, keduanya bahasa Inggris, start dan end. Kalau pakai bahasa Indonesia, mulai dan selesai. Ya, jangan start selesai atau mulai end gitu ya. Satu-satu aja. Ini gimana cara zoomnya? Lalu perhatikan simbolnya adalah yang oval, bukan lingkaran. Ya, lingkaran itu beda lagi. Ya, yang oval, yang elips. Di general sebelah kiri itu ada elips. Kalau di Visio kurang tahu, cari sendiri. Ya, itu yang lonjong. Ya, kalau di Draw.io ini gratis, online, mudah dipakai, ringan, nggak perlu install. Paling penting adalah tidak membajak. Yang visionya pakai KMS Pico, nggak usah komen. Oke. Ya, setiap flowchart harus diawali dengan mulai, lalu diakhiri dengan end. Harus. Apapun yang terjadi. Start itu diletakkan di paling atas, end itu diletakkan di paling bawahnya. Itu dulu. Berikutnya kita kenal dengan mana dia? Kok tidak ada nih? Ini untuk deklarasi variabel. Bentuknya adalah yang heksagon ya, heksagon. Heksagon. Ya, perhatikan, ini heksagon, bukan belah ketupat atau persegi yang layang-layang itu bukan. Dia harus ada garis panjangnya, heksagon. Jangan sampai kalian bikin belah ketupat layang-layang, salah. Begitu juga start dan end, itu oval, bukan lingkaran. Kalau sudah seperti ini, biasanya kita tarik garis. Tarik garis di Draw.io cukup klik yang ini aja. Lihat, udah jadi. Panahnya juga otomatis, sekali klik aja. Ya, bikin panah di sini bisa sekali klik aja, klik jadi. Lalu ketika digeser-geser, panahnya fleksibel tuh. Asik kan? Asik. Ya, gampang. Ya, udah gratis, online, ringan, gampang, tidak perlu krek-krekan.
Oke, jelas sampai di deklarasi variabel. Berikutnya adalah yang ini. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah parallelogram itu namanya ya. Kalau di matematika Indonesia ini apa namanya? Jajar genjang. Kita cari ya. Jajar genjang. Benar ya, jajar genjang. Kemarin UN matematika dapat berapa ya? Ini angkatan corona nggak ada UN-nya. Ini untuk input dan output. Saya contohin dengan ini. Tarik garis lagi. Berikutnya, saya contohkan misalnya apa ya? Penjumlahan aja ya biar gampang ya. Persegi dengan ujung siku-siku, bukan yang ini, bukan yang rounded. Kalau rounded itu dia ujungnya halus kayak lingkaran. Beda. Ya, pakai yang ujung yang memang persegi, yang memang kotak, rectangle, bukan pakai yang rounded rectangle. Ya, ini disebut proses operasi. Ya, menjumlahkan ya. Operasi matematika, operasi string, operasi apapun yang biasanya mengubah nilai dalam variabel itu di dalam rectangle proses. Sampai sini apakah sudah selesai? Tentu saja belum ya. Berikutnya yang dilakukan adalah output. Output sama seperti input. Pakainya yang ini. Misalnya gitu ya. Saya pakai yang ini aja. Ada input, ada proses, ada output. Berikutnya adalah selesai. Jadi ini sebuah flowchart yang sangat sederhana untuk operasi penjumlahan. Ini S-stringnya nggak aku pakai, saya hapus saja ya. Biar nggak bingung ya, nah biar lebih simpel. Oke ya, clear ya. Jadi ini contoh flowchart penjumlahan yang sangat sederhana. Lalu banyak option, kalian bisa tebalin, bisa cetak miring, ganti font, ini rata tengah, kanan, kiri, position, segala macam, font color, background color, dan lain sebagainya, itu bisa dicoba sendiri. Tapi biasanya flowchart nggak pakai yang aneh-aneh, segini aja cukup. Ya, lalu gimana nyimpannya? Biar bisa dipakai di Word, biar bisa dipakai di mana? Ya, cukup klik file, lalu klik ini, yang mana dia? Export. Export sudah bisa PNG, backgroundnya transparan, JPEG, SVG, PDF, segala macam. Kita masuk atau kita ganti prosesnya. Ini mau di save dulu, di download silahkan, mau bikin yang baru silahkan, kalau saya langsung edit aja. Kita kenalan dengan layang-layang ini. Dia tidak masalah ditarik ke samping seperti ini ya, tidak masalah, ya, tidak salah. Ya, dibiarkan default seperti ini oke, tapi kalau ditarik kayak gini juga tidak apa-apa. Karena walaupun ditarik, bentuknya akan beda dengan yang ini. Oval ini kalau ditarik atau dibalikkan ke semula, dia akan beda tetap dengan lingkaran. Ya, resize ukurannya ini tidak masalah. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Saya ganti yang atas ya. Saya bilang ini hari adalah string. Lalu ini input hari. Sekarang kita akan bikin jika hari Minggu tidak ke kampus. Ya, selain hari Minggu ke kampus. Bikinnya gimana? Simpel aja. Hari sama dengan minggu, tanda tanya. Ingat, flowchart itu tidak punya bahasa pemrograman. Ya, kita tidak ngoding Python di sini. Ini bisa jadi bahasa pemrograman apa saja. Ya, ketika kita bikin flowchart, belum ditentukan bahasa pemrogramannya. Ya, jadi kita tidak harus mikirin sintak Python untuk input ke flowchart, nggak kayak gitu. Jadi silakan sesuaikan. Yang penting orang lain atau sesama programmer, sesama IT bisa ngerti. Ya. Apakah hari sama dengan minggu? Nah, di flowchart ini atau di bentuk ini, bentuk apa namanya? Diamond ya, diamond ya. Nah, ini dia akan bercabang. Percabangannya kita langsung bikin output lagi satu. Jika hari Minggu print gitu ya, pergi ke kampus, hal yang sama kita lakukan untuk ini. Ini adalah bukan hari Minggu, print libur. Nah, lalu apa yang kurang? Liburnya juga harus ke sini. Nggak bisa ditarik. Oke. Lalu kita perlu lagi satu teks untuk ditaruh di sini. Ini adalah T, ini adalah Y. Oke, jadinya kayak gitu. Saya gepeng-gepengin dikit. Wah, jadi kacau ya, biarin lah. Ini flowchart sederhana untuk
percabangan. Outputnya dua, libur atau pergi ke kampus. Ya, bikin percabangan caranya seperti ini. Ini adalah percabangannya, if-nya. Di sini dia bercabang. Apakah hari Minggu? Isi tanda tanya ya. Lalu jika ya, maka dia akan eksekusi yang ini. Jika tidak, dia akan eksekusi yang ini. Ya, sudah sangat jelas ya. Lalu yang manapun yang dieksekusi, programnya langsung berakhir. Y dan T itu ya dan tidak. Pakai N juga bisa, yes dan no artinya. Yang garis yang ini saya nak ketemu bikin otomatis ya. Jadi ini dua garis. Ini dua garis jadi satu. Garis yang ini dan garis yang ini. Ya, untuk customize panahnya di kanan, diklik dulu, lalu yang ini dia. Di style ini ada none ini. Ini bisa diganti bentuk panahnya kayak gimana. Jadi yang ini garis saja tanpa ujung panah, yang ini garis dengan ada ujung panahnya. Ujung panah mainnya di sini, di style, lalu di ini. Ya, bisa explore sendiri. Tidak minggu, ini ya benar ya. Nah, balik. Jika minggu ya libur, jika tidak minggu ke kampus. Oke. Berikutnya muncul masalah. Ya, kertasnya habis. Terus ini kertasnya habis, bawahnya udah mentok. Kita mau nambah lagi ceritanya. Gimana caranya? Ya, ada yang tahu? Kalau mentok kayak gini gimana cara nambahnya? Tidak ada opsi untuk mengubah ukuran kertas. Ukuran kertas tidak bisa diubah. Gimana caranya jika ingin memperpanjang lagi tanpa mengubah ukuran kertasnya? Ukuran kertasnya tidak boleh diubah. Ya. Satu-satunya cara adalah mengubah flowchartnya. Tapi perlu diperhatikan dulu. Ya. Flowchart itu tidak boleh garis ke samping kalau dia tidak percabangan. Harus selalu ke bawah. Ya. Jangan bikin flowchart ini start, prosesnya ke samping, enggak. Ya, dia harus ke bawah, kecuali percabangan. Percabangan pun seperti ini aja, habis itu ke bawah lagi. Kalau seperti itu, kita mengenal dengan istilah flowchartnya bisa diputus dan disambung. Oke ya, saya contohkan dengan memecah flowchart ini jadi dua. Nah, saya contohin memecah flowchartnya seperti ini. Untuk menyambungnya kita pakai yang lingkaran. Bukan nyambung, ya tetap pisah. Cuma simbolnya. Jadinya kayak gini. Jadi kalau besok ukuran kertasnya mentok, ya nggak bisa ke bawah, jangan dibikin ke samping panahnya. Harus tetap ke bawah, tapi diputus. Ini konektornya. Misalnya diletakkan di beda halaman, apa-apa juga. Ya, saya contoh download lalu buka di komputer, jadinya kayak gitu. Ya, jadi praktis sekali. Setelah ini bisa tempel kemana-mana, ke laporan bisa, kemanapun bisa. Oke, kalau tidak ada silahkan buka IDE, buka Colab atau Jupyter. Berikutnya kita masuk materi modul 6, langsung saja ke kegiatan praktikum ya. Kegiatan praktikumnya bisa dicoba, itu hanya mengenal fungsi untuk pembulatan bilangan. Ya, fungsi yang pertama adalah fungsi absolut. Kalau absolut itu mengubah bilangan negatif menjadi bilangan positif. Simpelnya kayak gitu. Kalau di Python cukup menggunakan ABS kurung buka pakai nilainya. Input nilainya. Kurung tutup. Modulnya kan saya kirim kemarin malam. Modulnya udah ada di Classroom. Berikutnya untuk membulatkan bilangan ini ya. 100,12, 30,87 gitu ya. Itu kita bisa pakai fungsi cell. Tapi import dulu. Jadi di Python bisa import seperti ini. Ya, jadi sederhananya cell itu berada di library yang namanya adalah math. Jadi kalau kita mau pakai cell, kita import dulu library-nya. Ya, library itu kepustakaan. Kepustakaan itu coding yang udah jadi, dibikin orang. Ya, jadi ada orang yang cukup berjasa membuat banyak sintaks yang sudah jadi, kita tinggal pakai. Banyak fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, kita bisa pakai fungsi itu. Tapi caranya adalah import dulu. Nah, importnya seperti ini caranya, import math, lalu baru bisa pakai yang di bawahnya. Nah, ini 50,25 di modul jadi 50, di yang saya jadi 51. Kayaknya ada update dari Python atau dari library-nya. Kalau 50,05 jadi berapa? Berarti dia membulatkan ke atas. Dia selalu membulatkan ke atas. Lalu ada perpangkatan, akar, itu bisa dicoba. Round ini membulatkan juga. Sebentar, coba kita roundnya ke bawah. Coba dulu ya. Ke atas juga. 50,50. 50,60. Oh, dia pakai tengah-tengahnya.
dan seterusnya bisa dicoba sendiri. Ya, saya rasa tidak ada masalah, aman-aman aja ya. Jadi ini melengkapi pengetahuan untuk operasi matematikanya. Kalau sudah, bisa dikerjakan latihannya. Yang ini, yang H latihan. Ya. Yang pertama itu menghitung yang mana nilai yang paling besar dan yang mana nilai yang paling kecil. Itu pakai fungsi max min, itu sudah ada di atas, ada tabelnya max min, gimana cara pakainya. Lalu yang nomor 2 itu Pitagoras. Ada yang masih ingat Pitagoras itu apa? Pelajaran SD, SMP, SMA. Ada yang tahu Pitagoras itu apa? Sudah ingat, Sur? Iya. Pitagoras itu pelajaran waktu sekolah kemarin. Ya, jangan lupa. Nah, Pitagoras itu yang ini. Kalau ada yang lupa, semoga ada yang ingat ya. Jadi mencari garis miringnya dari segitiga siku-siku, di mana A dan B diketahui, gitu ya. Pitagoras itu pakai pangkat dan akar. Jadi dia pakai PO dan pakai SQRT itu. Jadi di input A, di input B muncul C-nya. Itu 7, 5, 49, 25. Jadinya berapa? 49, 25. Pitagoras itu yang ini. Cari sisi miringnya. Rumus di internet banyak. Silakan disalin rumusnya, itu menggunakan pangkat dan akar. Pakai fungsi juga. Jadi coding untuk fungsi-fungsi itu sudah ada yang bikin. Ya, kita bisa pakai langsung ya dengan import math. Ya, jadi Python sudah menyediakan kepustakaan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya library ya, untuk menggunakan fungsi-fungsi ini. Jadi lebih mudah kerjanya. Ya, tapi import dulu math. Ibaratnya itu kayak catatan gitu, catatan di belakang layar. Yang namanya adalah math. Ya, dalamnya isi akar, isi pangkat segala macam. Kita kalau mau pakai catatan itu tinggal import aja. Jadi kita tidak perlu bikin manual perpangkatannya ya. A kali B kali B kali B kali B, tidak perlu kayak gitu. Jadi tinggal pakai fungsi aja. Rumusnya yang ini ya. Yang ini. Udah saya cariin. Kalian pasti tahu lah. Jadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. A dan B nya ini. Nah udah jelas banget ya. A nya ini, B nya ini. Bikinin rumus kayak gini di Python. Akar dan pangkat udah pakai fungsi. Di atas contohnya udah ada. Wah, tidak ada kendala lagi. Udah ya, gini doang ya. Saya bikin prosesnya aja, input output bebas lah. Ya, jadi caranya gini aja. Max, min, ya ini rumus Pitagorasnya. Akar dari 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini pakai rumus. Kalau tadi temennya yang ada yang bikin seperti ini juga enggak masalah ya. Dia pakainya tadi adalah ini 7 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 lalu ini dikali di pangkat ya, sorry, di pangkat setengah ya, pangkat setengah. Kok hasilnya beda ya? Gimana kurangnya nih? Ini tambah ini di pangkat. Bentar, kok beda dia? Oh iya, ini ya belum ya. Lagi satu ya. Sama ya. Nah, jadi bisa dua cara. Yang ini dengan fungsi, lebih enak aja dilihatnya ya. Jadi orang bisa mudah, oh ini adalah perpangkatan, ini adalah akar, jadi bisa kelihatan dari awal. Kalau lihatnya kayak gini bingung. Ya kalau nggak biasa bingung. Max min gampang banget. Ya max masukkan nilainya, min masukkan nilainya, muncul. Kalau ini dengan Pitagoras dengan rumus, dengan fungsi, ini Pitagoras manual. Nah ya, anggap saja free tugas ya, tinggal di submit. Free tugas. Bekal galungan. Free tugas. Tinggal di submit.
Tapi submitnya jangan kayak gini ya. Kasar banget submitnya. Dipisah dulu 1 2 lalu bikin input dan outputnya gitu ya. Kalau prosesnya enggak masalah. Ya, dirapikan maksud saya. Ya, kalau ini dikopas ya saya salahin. Jangan yang ini dikopas. Ya, dikemas ulang ya, sesuaikan dengan soalnya. Disesuaikan dengan soalnya. Ya, jadi bikin input dan outputnya. Kalau kayak gini proses aja. Ini kan contoh ya. Contohin. Hah? Sapinya jangan mentah kayak gini. Kalau mentah kayak gini saya salahin. Ya, dibungkus lagi input dan outputnya. Jadi biasakan untuk melihat pasangan kurungnya ya. Jadi jangan ini kurungnya 3 gitu. Yang ini pasangannya yang mana? Ini dengan yang ini. Ya, kalau sudah bisa melihat pasangan kurungnya mudah untuk mengerti. Ya, ini kurungnya dengan yang ini. Ini kurungnya dengan yang ini. Ya, ingat matematika yang di dalam kurung yang dikerjakan duluan. Kan aturan patennya kayak gitu. Nah, karena kalau tidak paham matematikanya, lihat sintaksnya bingung. Ya. Kalau masih ada yang lihat ini bingung, berarti tidak paham matematikanya. Itu aja. Ya. Pahami matematikanya dulu. Sulit juga gambar pangkat setengah di komputer. Nah ini ya. Jadi akar 25 kan 5. Ya, akar 25 penulisannya bisa dipakai atau bisa disamakan, disubstitusi dengan ini 25 pangkat setengah. Ini juga sama dengan akar 25. Rumus matematikanya kayak gini. Ya. Akar 25. Ini M-nya adalah 1, N-nya 2. Ya. Sehingga bisa juga dibikin bentuk seperti ini. Makanya tadi ada ini sintaks ini. Pangkat 0,5, pangkat setengah artinya. Ya, pangkat setengah itu akar 2. Bukan orang matematika jadi ngomongnya selibutan. Gimana jelasinnya, bukan orang matematika ya. Nggak tahu ngomong yang benar kayak gimana. Ada guru matematika aja ngomong. Kalau ditulis jadinya kayak gini lah ya. 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dipangkat 0,5. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu kan rumus Pitagorasnya. Ya, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bikin di Python ada 2 cara. Pakai perpangkatan yang manual atau pakai fungsi SQRT dan POW. Dengan mengimport library math dulu. Ada yang masih bingung? Kalau import itu cukup sekali aja. Yang ini saya ada import di atas soalnya. Tuh. Kalau sudah diimport di sini dia berlaku di semua sel Python, di semua sel Jupyter. Ya. Walaupun saya import math di sini dia masih berlaku. Ya. Kecuali saya hapus di sini. Saya misalnya jadikan komentar. Ya. Kalau tanpa math, SQRT-nya error. Ya. Jadi karena SQRT itu masuk di library. Ya, maksudnya gini. Ya. Kalau di kertas ini, kalau di halaman kerja yang sekarang ini belum ada SQRT. Ya, belum ada fungsi SQRT, nggak tahu SQRT itu apa gitu. Sehingga kita perlu import dulu. Importnya bisa di mana aja, di sini juga nggak apa-apa. Sekali import yang dia berlaku di keseluruhan gini. Nah, ini perlu ditambah dulu. Walaupun kita importnya di beda sel, ya, masih bisa dipakai untuk keseluruhan dari atas sampai bawah. Itu dia. Jadi bukan hanya di satu sel aja, dari atas sampai bawah. Ya, inilah yang namanya fungsi. Fungsi ini sintaks yang sudah jadi, ya, sudah dibuat sebelumnya, sudah disediakan. Ya. Cuma untuk menggunakannya kita import dulu. Ini bikinan orang nih, kasarnya kayak gitu. Ini bikinan orang, dia disimpan di belakang layar. Kalau kita mau pakai, kita panggil dulu. Nggak tahu dah ini mau arah kemana. Ya, jadi materi terakhir sebelum UTS adalah perulangan. Itu ada di petunjuk praktikum 7. Ya. Perulangan itu mengcover kasus seperti ini. Ini tidak bisa diselesaikan dengan percabangan yang kita pelajari kemarin.
Ya, sehingga perlu yang namanya perulangan. Ya, nilai awal X adalah 1. Ya. Lalu ada proses X tambah sama dengan 1, yang berarti adalah X-nya ditambah 1 terus menerus. Ya. 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Ya. Jika belum sampai di angka 10, ya, jika masih di bawah 10, cetak terus tulisan halo. Seperti halo, 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 halo. Ya. Kalau sudah 10, berhenti, tidak cetak halo. Ya. Kalau ada kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan percabangan. Ya. Disinilah kita kenal dengan namanya teknik perulangan. Perulangan ada di modul 7. Sebentar, saya buka. Bentuk umumnya seperti itu ya, ada di petunjuk praktikum 7. Ya. Di sini kita mengenal sintaks for, ya. For. Kalau kemarin kita mengenal if, elif, else, sekarang kita kenalan dengan for. For. Langsung ke contohnya saja yang ini. Contoh yang paling simpel, kita bisa nyetak tulisan sebanyak berapapun, tapi printnya cuma 1. Biasanya kalau kita mau nyetak print 8, nyetak halo teks 8 kali, kan kita bikin printnya 8. Ya. Itu bisa disiasati, bisa kita menggunakan perulangan. Salah satu perulangan adalah for. Bentuk umumnya dan contohnya seperti itu. Jadi cukup dengan for i in range 8. Ya, berapa kali dia pengen dicetak, lalu bawahnya melakukan apa. Itu ya, kalau saya kasih label angka. Jadi X sama dengan 1, lalu ada perulangan dengan value I, dengan variabel I sebagai counternya. Ini disebut counter ya, dia menghitung 1 sampai 8 ya. I dalam for itu disebut sebagai counter. Counter itu dia menghitung nilai awal I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nilai I adalah 1 hingga 8 kali akan dicetak seperti ini ya. Saya mengulang tulisan halo sebanyak 8 kali. Saya juga mengulang nilai X. Nilai X saya ulang, tapi X-nya saya tambahin 1 di dalam perulangan. Bagian ini diulang karena dia di dalam for. Bagian yang ini tidak diulang karena dia sudah mepet ke kiri. Ingat lagi sifat Python terkait indentasi, mirip seperti if kemarin ya. Jadi ketika ada titik 2, bagian yang masuk ke dalam dengan tab, dengan spasi itu akan diulang terus sebanyak 8 kali. Lalu yang ini, bagian yang sudah di rata kiri itu tidak diulang. Jadi kalau saya jalankan jadinya seperti ini. Itu codingnya. Kalau flowchartnya yang seperti yang sudah kita lihat, seperti ini, flowchart perulangan secara umum. Ada di petunjuk praktikum juga ya, filenya sudah saya berikan ya. Jadi bentuk flowchartnya kalau digambarkan dengan flowchart seperti itu ya. Sudah capai yang terakhir ya, range 8. Jika belum 8 ya, berarti itu salah, lakukan yang diminta ya, cetak halo, seterusnya sampai range 8, sampai kena angka 8-nya. Ketika kena angka 8 masuk yang benar, maka dia perulangan itu akan berakhir. Jadi dia mutar dulu ya, sesuai namanya perulangan, memang ulang-ulang ya. Flowchartnya seperti itu, sintaksnya seperti ini. Langsung main matriks saja. Main matriks saja. Oke, ada yang belum paham? Tiap kuliah algoritma sakit kepala. Ini nggak usah dilihat ya, ini iseng aja. Jadi sederhananya, kalau basic banget yang ini tanpa matematik ya. Ini tanpa matematika. Jadi perulangan itu mencetak tulisan print sebanyak 8 kali ya. Cara untuk menggunakannya dengan format seperti ini, for ya, masukkan sebuah variabel untuk counter ya, untuk berhitung ya, 1 sampai in range berapa? 8.
Kalau 5, 3 silakan. Ya. Lalu dia akan mengeksekusi, menjalankan program yang ini sebanyak yang diperintahkan. Ya. Dia akan mengeksekusi semua yang di sini, yang masuk ke dalam, yang pakai tab, semua akan dijalankan. Kalau di sini tidak diulang. Ya. Kalau dia sudah rata ke kiri lagi, dihapus, itu tidak diulang. Ya itu ya. Jadi saya rasa kalau penjelasan yang sini sudah cukup jelas. Ya, jadi print yang diulang sebanyak 3 kali, yang tidak diulang sekali, karena dia sudah balik lagi, tidak masuk ke dalam. Ya. Ya. Kira-kira kayak gitu. Lalu di perulangan itu kita juga bisa main matematika. Ya. Dengan menjumlahkan 1 setiap ngulang. Caranya saya contohkan dengan buat variabel nilainya adalah 1, ya, X sama dengan 1. Lalu X ini saya jumlahkan setiap perulangan. Saya letakkan di sini X plus sama dengan 1. Ya, lalu saya cetak print X. Jadi di dalam perulangan juga bisa melakukan operasi matematika apapun. Ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya contohkan di dalam perulangan saya jumlahkan X-nya dengan 1 setiap ngulang. Sehingga yang muncul adalah 1, 2, 3. Nah, yang muncul adalah 1, 2, 3. Karena X-nya setiap ini ngulang, gitu ya. Ngulang dia programnya, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. X-nya selalu ditambahkan 1. Tapi hati-hati, jika printnya kita letakkan di bawah sini, hasilnya beda. Ketika printnya di bawah, yang jadi adalah 2, 3, 4. Ketika printnya di atas, 1, 2, 3. Ada yang tahu kenapa? Kalau printnya saya letakkan di sini, dia 1, 2, 3. Atau ini saya hapus ya. Ini saya hapus biar lebih mudah. Ya. Ketika printnya di atas, dia jadi 1, 2, 3. Ketika printnya di bawah, dia jadi 2, 3, 4. Ada yang tahu kenapa? Ya, jadi kalau begini dia ditambahkan dulu baru dicetak. Itu kata kuncinya. Ditambahkan dulu baru dicetak. Benar kan? Ditambahkan dulu baru dicetak. Jadi sudah berubah jadi 2 dulu baru dicetak. Ya. Kalau dia di atas, dia dicetak dulu. Masih 1 baru dijumlahin. Beda peletakan, beda hasil. Jadi kalau dia diletakkan di atas, X-nya kan masih 1. Ini sekarang 1. Ya, yang dicetak 1. Setelah cetak 1, baru dijumlahkan. Baru dijumlahkan, X sekarang 2. Tapi kalau dibalik seperti ini, dia diletakkan di bawah, dijumlahkan dulu. X 2 cetak X. Ya, jadi dieksekusinya per baris. Ya, dieksekusinya per baris. Atas peletakan yang mana duluan, yang mana belakangan itu mempengaruhi. Jadi kayak gitu. Jadi tergantung mau dijumlahkan dulu apa ditampilkan dulu. Kayak gini kira-kira ya. Kalau saya bikinin catatannya. Jadi pilih mau dijumlahkan dulu apa ditampilkan dulu. Ada pertanyaan untuk yang itu? Ada pertanyaan untuk yang itu? Gimana untuk for aman? Nah, mulai tidak ada jawaban aman ini. Jadi bisa juga untuk bikin input kayak gini. Ya, put nama teman kamu, ya bikin 3 bisa. Jadi kayak gitu. Jadi bisa bikin 3 input. Sehingga untuk membuat while-nya lebih jinak, bisa dikendalikan gitu ya. Kita buat counter di dalamnya. Kalau mau dia berlompat satu-satu, ya plus sama dengan 1. Kalau tanpa counter dia tidak akan berhenti. Karena I-nya tidak pernah nyampe 10. Ini kan ya, while I tidak sama dengan 10. Artinya adalah programnya akan berhenti kalau I-nya 10. Kalau programnya tidak nyampe di angka 10, I-nya tidak nyampe di angka 10, dia akan terus ngulang. Sehingga kita perlu siasati dengan merekayasa yang ini. Kita buatkan counter penghitung, ya,
Yang setiap ngulang dia akan menjumlahkan nilai i-nya sehingga suatu saat bisa nyampe 10. Ketika nyampe 10 baru programnya berhenti. Kalau biar lebih realistis kayak gini aja. Oh iya, karena nggak pernah diinput ya. Bentar, while s sama dengan y. Biar lebih realistis dan lebih mudah dipahami, kita tinggalkan dulu matematika. Matematikanya bikin kamu trauma ya. Nah, gini aja, biar lebih simpel. Program yang nggak pernah berakhir, kalau nggak saya tekan huruf Y berakhir. Pernah lihat program ini pasti? Pernah lihat closing aplikasi kayak gini? Pasti, pernah. Itu dibikin pakai while. Selama usernya belum menekan yes, misalnya, selama belum mencapai kondisi tertentu, kata kuncinya adalah selama. Itu tidak tahu akan ngulang berapa kali. Ya, itu tidak bisa pakai for. Sehingga kita gunakan while. Ya. Jadi kita membuat kondisi seperti ini. Ketika ada variabel yang belum y, ulang ini terus. Ya. Y-nya kita tangkap dengan seperti biasa ya, dengan input, bikin kalimat segala macam. Kita terima ke s. Ya. S-nya kita olah dengan while. Ya, ini saya yakin lebih mudah dipahami dari matematika tadi. Ya, kalau bisa paham matematika yang tadi bagus juga. Tapi ini cukup untuk memahami while-nya. Ya, kalau for tadi kita ngulang sebanyak yang sudah ditentukan, range 8, range 3, range 5. Ya, ada nilai yang ditentukan. Kalau while itu bisa tidak tahu. Ya. Katanya kayak gitu. Kalimatnya kayak gitu. Kita boleh tidak tahu akan ngulang berapa kali. Ya tergantung. Ya. Selama belum memenuhi kondisi ulang terus gitu. Jadi selama usernya belum tekan ya, belum ketik y, ya programnya ngulang terus.